Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang Timur Tengah. Kenapa disebut kawasan Timur Tengah? Sejarah, daftar negara, dan ibu kotanya. Terdapat berbagai kawasan yang tersebar di seluruh dunia yang mendapatkan perhatian tersendiri bagi bangsa lain, tak terkecuali kawasan Timur Tengah. Namun, mungkin tidak sedikit orang yang menyimpan rasa penasaran mengenai asal-usul kenapa disebut kawasan Timur Tengah. Oxford Dictionary mendefinisikan Timur Tengah sebagai wilayah yang meliputi Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut, membentang dari Mediterania hingga Pakistan dan termasuk semenanjung Arab. Sementara itu, Ion Mahmudi dalam bukunya Timur Tengah dalam Sorotan, Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia menjelaskan Timur Tengah sebagai kawasan yang terdiri dari sekitar 20 negara yang masing-masing diantaranya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun Timur Tengah bukanlah sebuah istilah yang asing di telinga masyarakat Indonesia, tetapi mungkin tidak sedikit orang yang bertanya-tanya tentang alasan kenapa kawasan tersebut dijuluki sebagai Timur Tengah. Buat kalian yang penasaran, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Mengutip dari World Atlas, istilah Timur Tengah merupakan sebuah perspektif yang berasal dari Eropa untuk menggambarkan wilayah lintas benua yang ada di antara Asia Barat dan juga Mesir. Wilayah tersebut terdiri dari sejumlah negara dengan penduduk mencapai sekitar 371 juta jiwa. Kemudian dalam laman Dewan Institute, dijelaskan bahwa Timur Tengah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut wilayah yang meliputi daratan di sebelah selatan dan timur laut Mediterania, Jazirah Arab, hingga sebagian Afrika Utara. Adapun asal-usul penamaan Timur Tengah ternyata baru muncul sekitar akhir abad ke-19. Pada saat itu terdapat kaum imperialis Inggris yang menggunakan istilah-istilah tertentu dalam menunjuk sebuah wilayah. Wilayah yang dimaksud adalah antara Timur Dekat dan Timur Jauh dengan julukan Timur Tengah. Adapun Timur Dekat merupakan wilayah Balkan dan Kekaisaran Ottoman, sedangkan Timur Jauh merujuk kepada negara yang berada di wilayah Asia Timur. Menariknya, istilah Timur Dekat ternyata bagi sebagian orang dianggap sebagai sinonim dari Timur Tengah, meskipun istilah Timur Tengah lebih erat kaitannya dengan Eropa maupun bangsa Barat. Tetapi dalam bahasa Arab istilah tersebut juga digunakan. Bahasa Arab dari istilah Timur Tengah disebut sebagai Al-Sharq Al-Awsat yang memiliki arti Timur Tengah. Timur Tengah ternyata memiliki sejarah panjang yang telah melibatkan kurun waktu hingga berabad-abad yang lalu. Masih mengacu dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa Timur Tengah awalnya dijuluki sebagai Timur Dekat. Istilah tersebut populer digunakan di sekitar abad pertengahan. Wilayah Timur Dekat sendiri telah populer keberadaannya karena menjadi tempat bagi peradaban dunia lahir. Bahkan, perkembangan manusia paling kuno sekalipun berasal dari wilayah tersebut. Sebelum dikenal sebagai Timur Tengah, Timur Dekat rupanya sempat dipimpin oleh sejumlah kekaisaran. Sebut saja Kekaisaran Neo-Asyur, Achaemenid, Makedonia, Iran, Romawi, hingga Bizantium. Kemudian pada abad ke-7 Arab mulai ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam, salah satunya oleh Kekaisaran Ottoman yang sempat menguasai wilayah tersebut. Namun demikian, sejak Perang Dunia Pertama meledak, Inggris justru berhasil mengalahkan kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Akibatnya, Prancis dan Inggris membagi kekuasaan di Timur Dekat dengan mendefinisikannya ke dalam beberapa batas geografis. Inilah yang menjadi awal dari Timur Tengah, sekaligus istilah batas geografis wilayah tersebut digunakan dan masih bertahan hingga saat ini. Sementara itu, dijelaskan dalam buku Sejarah dan Perbandingan Perkembangan Perpustakaan di Dunia oleh Ronnie Rodin, Timur Tengah menjadi sebuah wilayah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi bangsa Barat. Hal ini dikarenakan potensi yang begitu besar dapat dijumpai pada wilayah tersebut. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dunia, Timur Tengah juga melahirkan sosok-sosok hebat yang mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan ada begitu banyak sumber daya alam yang terdapat di Timur Tengah. Inilah yang menjadi salah satu faktor bangsa Barat datang dan kemudian berusaha mengambil kesempatan tersebut.
Lantas, mana sajakah negara yang termasuk ke dalam kawasan Timur Tengah? Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah memiliki definisi umum yang merujuk pada sejumlah negara bagian. Adapun negara yang termasuk dalam kawasan ini antara lain Turki, Siprus, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, Israel, tepi barat, jalur Gaza, Yordania, Mesir, Sudan, dan Libya. Kemudian dijelaskan juga bahwa negara bagian dan teritori Arabia juga termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Berikut daftar negara yang dimaksud, yaitu ada Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Rusia, Oman, atau Uni Emirat Arab. Bahkan ada sejumlah negara yang ikut disebut sebagai bagian dari Timur Tengah. Hal ini didasarkan pada kebijakan luar negeri dengan negara Arab hingga faktor geografisnya. Adapun negara yang dimaksud yaitu Tunisia, Aljazair, Maroko, Afghanistan, dan Pakistan. Beberapa telah mengkritik istilah Timur Tengah karena eurosentrisme. Wilayah ini terletak di timur Eropa Barat. Bagi India, wilayah ini terletak di barat. Bagi Rusia terletak di selatan. Penggunaan kata tengah juga telah menyebabkan kebingungan bagi sebagian orang. Sebelum Perang Dunia Pertama, Timur Dekat digunakan Inggris untuk menunjuk ke daerah Balkan dan kekhalifahan Utsmani, sedangkan Timur Tengah untuk Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah, Turki, dan Kaukasus. Sedangkan Timur Jauh menunjuk ke negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Hong Kong, dan lain-lain. Dengan hilangnya kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924, Timur Dekat hampir hilang dalam penggunaan umum, sedangkan Timur Tengah digunakan untuk menunjuk ke negara-negara Islam. Namun, penggunaan Timur Dekat tetap digunakan oleh beberapa disiplin akademik, termasuk arkeologi dan sejarah kuno. Kritikan eurosentrisme juga berhubungan dengan fakta bahwa Timur dan Barat didefinisikan dalam hubungannya dengan garis lintang relatif terhadap meridian utama atau meridian Greenwich. Ini dikarenakan standar kartografi Britania yang diterima luas pada tahun 1884 dalam Konferensi Meridian Internasional. Itu dia guys, sejarah tentang Timur Tengah. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang lupakan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.